peluang emas yang tercipta ya. Artinya kan tidak hanya mengandalkan momen serangan balik kita manfaatkan karena untung saja, tapi memang ini seperti yang Anda katakan tadi, semuanya tersusun dengan baik. Apa yang bisa dievaluasi dengan dieksekusi dengan lebih matang sebenarnya dari peluang-peluang emas tadi? Evaluasi yang harus ada di sini adalah ketenangan. Kita tidak sabar mendapatkan peluang. Padahal itu peluang emas yang bukan 100% menurut saya. Bahkan mungkin 1000% masuk. Marcelino itu tidak perlu terburu-buru untuk bisa mengambil bola itu ketika dia dapat peluang. Dia tahan aja bolanya sedikit karena kosong. Tidak ada pemain lawan yang mendekati dia. Sangat jauh, dia bebas. Tetapi ini karena tidak sabar, terburu-buru, sehingga bola melenceng. Padahal kalau dia tahan saja, dia kontrol, udah pasti masuk. Dia melepaskan tembakan. Demikian juga dengan peluang kedua yang dapat kita oleh Eliano Reinders. Umpan terukur dari Ricky Kambuaya itu bagus sekali, ya. Tapi dia menembak ke atas karena tidak tenang. Nah, ini yang harus dievaluasi, ketenangan kita, finishing kita yang saya bilang dari awal bahwa bahaya ini harus finishing harus bagus. Untung kita punya Ole yang bagus dalam hal finishing. Ketika mendapat peluang, lihat gaya Ole bermain, tenang, eksekusi dia bagus, mantap. Dan kita memang harus punya orang seperti Ole. Tapi sayang kita tidak bisa menambah gol. Padahal paling tidak kita bisa mencetak 3 gol tadi, menang dengan 3-0 tadi. Sayang sekali cuma 1-0, tapi kita perlu syukuri. Anak-anak sudah berjuang. Iya, betul-betul. Dan ini perlu. Kemenangan ini kan perlu, tidak perlu dengan banyak gol, 1 gol 3 poin. Enak buat kita untuk bisa punya nafas lega. Harga mati ya, Bung ya. Ya, betul, karena harga mati kita harus menang. Di saat Australia menang melawan Cina, bagus. Cina ada di bawah kita, dan sekarang Jepang bisa bermain imbang dengan Arab. Jadi persaingan itu di posisi kedua, ketiga, dan keempat ada Australia, Arab Saudi, dan Indonesia. Rame di sini. Ya, jadi peluang kita untuk masih lolos ke babak selanjutnya paling tidak peringkat keempat di grup C itu terbuka. Karena pertandingan berikut Australia akan menjamu Jepang. Ya kan? Bahaya. Ini kemudian Arab Saudi akan bermain dengan Bahrain. Kita ketemu dengan Cina. Kita menang melawan Cina, itu nih dia. Kita pasti lolos. Lolos di peringkat keempat sudah aman untuk main di bulan Oktober depan di playoff. Karena kan selisihnya juga sekarang ya tipis ya dari Saudi ya, artinya kepercayaan Saudi kita 10, juga. Saudi 10 poin Saudi, kita 9 sekarang. Iya kan? Australia ada 12 di sana. Jadi bagus rame. Kalau Jepang bermain imbang misalnya dengan Australia cuma naik 1 poin lagi. Kemudian yang kita harapkan adalah Bahrain menang melawan Arab Saudi. Bahrain pasti menang setelah kalah. Ini kan mereka ingin menang. Kalau mereka menang, kita menang melawan Cina, kita di posisi ketiga. Ya, lebih aman lagi. Lebih aman lagi kita nih dia. Jadi hitung-hitungan ada di situ. Jadi memang kuncinya ada di pertandingan ini. Kalau kita imbang, sulit bagi kita. Berat. Kita bawa 1-0 atas Bahrain. Kemenangan ini benar-benar sangat signifikan. Pertandingan yang krusial, semuanya memberikan yang terbaik. Ini bukan hadiah, tapi benar-benar perjuangan begitu ya. Jadi kita harus memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi skuad Garuda, bagi pelatih Kluivert, dan juga bagi pemain ke-12 puluhan ribu yang ada di Stadion GBK tadi ya. Ini yang luar saya biasa. rasa